Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sakir dengan NIM 085128232851. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan pengolahan data drone, fotogrametri dan klasifikasi menggunakan algoritma machine learning dalam praktikum Big Data tahun 2026. Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktikum ini, yang pertama itu mahasiswa dapat memahami tahapan pengolahan data drone, mulai dari import data hingga pembuatan ortomosaik. Yang kedua itu melakukan klasifikasi citra drone menggunakan algoritma machine learning seperti random forest dan SVM atau support vector machine. Mungkin langsung saja untuk ke proses pengolahannya. Yang pertama itu kita masuk ke software IDSoft, Metasafe, kemudian ke workflow, lalu kita masukkan foto hasil drone, akan kita analisis. Oke, selanjutnya setelah memasukkan foto, kita ke workflow, kemudian ke line photos. Di sini untuk akurasinya itu kita pilih lowest untuk supaya proses analisis itu ringan. Kemudian kita klik OK, tunggu proses align fotosnya sampai selesai. Selanjutnya itu kita ke workflow lagi, kemudian ke build point cloud. Di sini untuk depth filteringnya kita disable. Kualitasnya kita masih pilih yang low, kita klik OK. Oke, selanjutnya itu kita ke workflow lagi, kemudian kita build model. Ini untuk kualitasnya kita masih pakai yang low. Kemudian untuk yang lainnya tidak ada yang diubah, klik OK. Kita tunggu proses pembuatan modelnya hingga selesai. Oke, selanjutnya setelah membuat model, kita ke workflow lagi, kemudian kita buat tekstur. Di sini ke advance, kemudian kita checklist yang enable all filing. Klik OK, kita tunggu proses pembuatan tekstur hingga selesai. Biasanya memakan waktu yang cukup. Baiklah, di sini untuk proses pembuatan teksturnya telah selesai. Selanjutnya itu kita simpan dulu project yang telah kita buat ke file, kemudian save as. Nah, di sini kita sesuaikan untuk penyimpanannya, untuk nama dan folder penyimpanan, kemudian kita klik save. Setelah proses penyimpanan project telah selesai, kita ke workflow lagi,
kita build them, buat them. Di sini di bagian interpolasi ini kita disable, kemudian kita klik OK. Tunggu pembuatan dem hingga selesai. Sini sudah selesai, selanjutnya kita ke workflow lagi, kemudian buat build ortho mosaic. Build ortho mosaic ini tidak ada yang kita ubah, langsung kita klik OK. Di sini pembuatan ortho mosaiknya telah selesai. Selanjutnya kita bisa ekspor hasil dari ortho mosaik yang telah dibuat. Di sini kita sesuaikan folder penyimpanan dan nama file. Di sini saya buat foto mosaik. Klik save. Lalu klik OK. Kita tunggu proses ekspor ortho mosaik sudah selesai. Selanjutnya itu lanjut pengolahan ke software ArcGIS. Oke, selanjutnya itu lanjut pengolahan di ArcGIS. Pertama kita masukkan data tip ortho mosaik yang telah kita simpan sebelumnya. Klik add. Lalu kita lakukan training sampel. Kita klik training sample manager, kemudian pilih yang draw polygon. Di sini untuk contoh saya akan membuat 4 klasifikasi. Nah, untuk yang kelas pertama ini kita buat vegetasi. Selanjutnya kelas yang kedua itu kita buat ini sebagai contoh dari lahan terbuka. Warnanya kita sesuaikan. Kemudian untuk kelas yang ketiga, sini kita buat kelas yang ketiga itu bangunan. Kemudian terakhir di sini kita buat jalan. Ini sebagai perwakilan dari klasifikasi jalan. Selanjutnya itu kita simpan hasil dari training sampel dalam bentuk save file. Ini kita sesuaikan untuk namanya. Kemudian kita klik save. Setelah kita simpan hasil dari data training, kita bisa ke search di ArcGIS, ke menu search, kemudian kita cari train support vector machine. Yang ini. Di sini untuk input rasternya itu kita masukkan file ortho mosaic yang tip dari ArcGIS Soft sebelumnya.
Kemudian yang sampel ini kita masukkan uh, data SHP training sample yang kita buat sebelumnya, yang ini. Kemudian kita klik add. Untuk output, nah, di sini bisa kita sesuaikan. Kemudian kita klik OK. Tunggu proses hingga selesai. Transport vector machine-nya telah selesai. Dia akan masuk di folder penyimpanan kita dengan format ECD file. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu kita ke search lagi, kita cari raster classify raster yang spatial analysis. Input raster ini kita masukkan file orthomosaic tape. Input classifier definition filenya ini kita masukkan hasil dari train support vector machine sebelumnya. Klik OK. Kemudian kita simpan dengan nama random forest dengan tipe data itu data raster. Dan kita klik OK. Tunggu proses classify rasternya sudah selesai. Kita simpan dalam geodatabase. Ambilkan sini untuk proses dia telah muncul berdasarkan 4 klasifikasi yang telah kita buat sebelumnya. Mungkin itu saja untuk video pengolahan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.